Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipilih 3 periode itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Anda kembali bersama kami di Kontroversi Pemirsa. Saya ingin langsung menyapa Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin. Jadi karena survei Indikator Politik Indonesia nih, akhirnya gaduh nih Mas Burhan. Benar tidak ini ada peningkatan tajam orang-orang yang menginginkan Pilpres diundur, Presiden Jokowi ditambah masa jabatannya? Sebenarnya Pak Bahlil agak sedikit misquote. Jadi kita punya 2 pertanyaan terkait dengan 2 isu besar yang berhubungan dengan 1, perpanjangan 3 periode, yang kedua penundaan pemilu hingga tahun 2027. Nah, kalau kita lihat datanya, yang mengalami peningkatan dukungan adalah 3 periode. Tetapi perlu saya catat, meskipun meningkat dibanding bulan September, mereka yang menginginkan 3 periode itu masih minoritas. Sebagian besar masyarakat menolak 3 periode. Nah, sementara untuk data yang diklaim mengalami peningkatan oleh Pak Bahlil, itu hanya berdasarkan 1 data point. Surveinya hanya dilakukan di bulan Desember. Jadi kita tidak bisa mengklaim meningkat atau menurun. Karena pertanyaannya cuma 1, yaitu pada bulan Desember. Tidak kita tanyakan di bulan November, tidak pula kita tanyakan di bulan September. Jadi agak misquote. Nah, mungkin yang ingin kita lihat adalah mengapa, apakah itu sengajaan atau tidak. Nah, saya menurut Anda melihat sengaja atau tidak nih Mas Burhan? Saya tidak tahu, Pak Bahlil yang bisa menjawab, tetapi ada perubahan strategi memang. Awalnya kan ada sekelompok elit yang menginginkan perpanjangan 3 periode. Tetapi secara politis 3 periode ini lebih sulit karena mewajibkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian belakangan muncul bukan perpanjangan 3 periode, tetapi masa jabatan presiden ditambah hingga tahun 2027 dengan asumsi pemilu 2024 itu ditunda. Nah, karena secara politis lebih mudah, selain ada presiden historisnya seperti yang diklaim oleh Pak Bahlil, saat yang sama ada semacam harapan atau ekspektasi di kalangan kelompok ini, kalau misalnya penundaan diharapkan anggota DPR, anggota DPD yang sekarang itu setuju karena mereka otomatis tidak ikut pemilu di tahun 2024. Masa jabatannya secara otomatis bertambah hingga tahun 2027. Sepertinya goalnya ini yang mau dituju. Mengapa kemudian ada klaim peningkatan dukungan terhadap penundaan pemilu hingga tahun 2027. Padahal faktanya kita punya 2 pertanyaan. 1, pertanyaan terkait dengan setuju tidak setuju pemilu hingga tahun 2027 itu hanya 1 pertanyaan, kita nggak bisa membuat perbandingan dengan survei sebelumnya. Yang kedua, ada 2 opini.
satu, pemilu bisa ditunda karena pandemi. Baik. Yang kedua, apapun alasannya, pemilu tetap diadakan tahun 2024. Nah, kalau berdasarkan pertanyaan ini, Zulfia, Ya. justru mereka yang menjawab pemilu ditunda tahun 2027 malah turun. Nah. Jadi, nah ini yang perlu ditanya lebih jauh ke Pak Bahlil. Kenapa kemudian waktu acara sendiri saya sudah sampaikan klarifikasinya. Oke, jadi tampaknya Mas Burhan juga kaget ya ada jawaban seperti itu dari Menteri Bahlil. Saya ingin tanya dulu ke Kang Saan. Kang Saan, apakah memang lebih mudah kalau kita menunda pemilu sampai 2027 dibandingkan kita memperpanjang periode masa presiden sampai 3 periode? Ini kan ada asumsi ya, kalau menunda masa jabatan presiden, memperpanjang ya, misalnya bukan periodisasi dari 2004 ke 2027, itu asumsinya ini pasti anggota DPR nih mau juga nih kan gitu kan, asumsinya nih. Saya melihatnya karena ketika memperpanjang masa jabatan presiden, otomatis legislatif pun ikut diperpanjang. Kepala daerah juga? Ya, kepala daerah belum tentu karena beda undang-undang kan gitu loh. Kalau kepala daerah beda undang-undang. Ini kan undang-undangnya sama. Pemilunya pun sama. Ya. Di waktu yang sama pemilu 2019 itu kan presiden dan legislatif itu dipilih bersamaan waktunya. Nah, kalau memang ini mau digeser, ditunda pelaksanaannya, maka harus dua-duanya, tidak bisa pilpres saja, termasuk juga adalah pemilu legislatifnya. Oh, jadi kalau ditunda yang untung dua-duanya ini, anggota DPR juga untung? Otomatis anggota DPR pun diperpanjang kan gitu kan. Jadi itu otomatis nggak bisa misalnya presidennya perpanjang, anggota DPR-nya tidak? Anggota DPR-nya enggak, karena itu satu pemilunya ini satu kesatuan. Pemilunya beda dengan pemilu 2014 yang lalu. Pilpres dan pileg itu kan berbeda. Oke. Pilpres di bulan Juli, pileg di bulan April dulu kan. Nah, kalau dua-duanya diperpanjang, satu kesatuan, Mas Hensat, apakah betul berarti ini juga ada motif politik yang menguntungkan anggota DPR? Oh iya. Jadi kalau diperpanjang ini dari awal kan motif atau ide ini bukan cuma memperpanjang presiden, tapi juga pasti akan didukung oleh teman-temannya Pak Saan dan teman-temannya Pak Masinton mungkin nanti di DPR gitu kan. Ya, itu asumsi, jadi ya, itu asumsi aja itu. Karena kan sistemnya begini juga, kalau misalnya presiden diperpanjang, DPR enggak, nanti pertanggungjawaban presiden ke siapa? Ke anggota yang baru, kan enggak gitu juga. Jadi emang jadi menurut Anda yang minta pemilu ditunda apakah kalangan pengusaha saja atau sebetulnya kalangan DPR juga pengen? So far Pak Bahlil sebetulnya yang ngomong kan. Karena kan dia belum ngomong dunia usahanya itu gitu. Jadi sekali-sekali kita undang Pak Bahlil gitu ya. Kenapa sih kemudian Anda bicara seperti itu gitu? Apakah ada bukti bahwa selama Anda jadi menteri memang investasi itu meningkat buat Indonesia? Sudah kami gitu. undang sebetulnya tapi belum berkenan hadir. Nah, itulah masih dia ada makanya kesibukan yang lain katanya. Nah, Ya, memang sejak bicara seperti itu dia akan sibuk sekali pasti mempertahankan jawaban itu. Oke, tapi balik lagi ya, kalau memang ternyata ini menguntungkan tidak hanya Pak Bahlil katakanlah atau kalangan pengusaha, tapi juga menguntungkan anggota DPR-nya mau diuntungkan karena omongan Pak Bahlil atau gimana nih Bang Masinton? Jadi begini Mbak, pertama kita taat pada konstitusi tadi ya. Kita saklek dulu bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan periode presiden, masa periode presiden 2 periode 5 tahun itu ya, pure karena kita mengkoreksi dari sistem yang lama. Ya, maka tahun 98 dulu lahirlah TAP, masalah pembatasan itu kemudian dimasukkanlah dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita di pasal 7 itu. Nah, fix di situ. Nah, namun saya cuma kasih perspektif aja, ya. Kita punya ada presiden ketatanegaraan dalam sejarah Republik kita menunda pemilu dan mempercepat pemilu. Ketika Soeharto diangkat, Pak Harto diangkat melalui mandat Super-Semar tahun 66, dimandatkanlah di TAP MPRS tersebut bahwa pemilu diselenggarakan tahun 68. Tetapi kemudian pada tahun 67 ada sidang istimewa yang menetapkan Pak Harto sebagai presiden dan kemudian pemilunya ditunda jadi tahun 71. Itu satu presiden penundaan pemilu. Karena alasan situasi kedaruratan dan lain-lain pada saat itu. Sekarang ada alasan tidak untuk menunda pemilu, kemudian Bang? kita juga memiliki presiden pemilu dipercepat.
dari 97 ke 99 seharusnya ke tahun 2002 karena reformasi. Apakah sekarang kita punya presiden yang kuat untuk Jadi menunda artinya pemilu? saya menyatakan ada 2 presiden dalam ketatanegaraan kita menunda pelaksanaan pemilu dan mempercepat pemilu. Ini sebagai perspektif aja. Nah, apakah situasinya saat ini memungkinkan untuk Mengharuskan kita penundaan untuk menunda? pemilu? Ya, nah ini memang situasinya belum pasti gitu ya. Artinya apa? Pandeminya, PD ada Perjuangan masih varian, apa gamang segala kalau macam. menunda atau tidak masih PDI terbuka Perjuangan, opinion? Masih PDI terbuka opsi untuk menunda? PDI Perjuangan masih concern pada penanggulangan pandemi, Artinya? membantu masyarakat. Enggak, udah jawab tegasan dong. Artinya? Tegas-tegas saja. Mau perpanjang atau enggak? Ya satu concernnya pada membantu pandemi ini, mudah-mudahan ini krisisnya Artinya tidak kalau hebat. pemilu harus Dan ditunda kemudian, karena pandemi, enggak, PDIP setuju atau tidak? sikap politik PDI Perjuangan dituangkan dalam DPR. Komisi 2 sudah menetapkan agenda, ini Pak Saan, beliau pimpinan Komisi 2. Singkatnya apa nih Bang Masinton? Agenda pemilu tahun 2024 Februari. bulan Februari. Jadi itu fix di situ. Fix. Jadi tidak ada opsi untuk menunda pemilu? Ya, dengan Bagi PDI Perjuangan? dengan ditetapkannya agenda pemilu. Ya atau tidak ada opsi atau ya, tidak untuk menunda pemilu bagi PDI Perjuangan? Dengan ditetapkannya pemilu Februari 2024 itu fix. Ya kita sudah mengagendakan ada pemilu yang sesuai SMS kali itu, waktu Bang, kok, sesuai dicek. jadwal. Mas Hensat clear tidak dengan jawaban Bang Masinton? Enggak, ini kayak ketakutan, ragu-ragu gitu. Nanti saya jawab enggak, Ada yang taunya membuat saya Bang dapat Masinton takut SMS untuk gitu. menjawab ya atau tidak? Artinya sikap kita ya sudah jelas dong. Apa? Partai memiliki perpanjangan tangan di DPR fraksi dan Aha. fraksi-fraksi seluruh fraksi sudah sepakat Pak Saad ya, beliau di Komisi 2 bisa ditanyakan nanti. Jadi oke ya, enggak ada Bahwa perpanjangan. agenda pemilu itu Jadi bulan tidak ada Februari tahun penundaan? 2024. Tidak ada penundaan artinya? Artinya negara sudah mengagendakan itu dan partai politik sudah sepakat dengan agenda itu. Oke, Mas Burhan, kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang ada kepentingan politik di luar kepentingan pengusaha ya, yang memang kan tadi ini bisa saja menguntungkan anggota DPR, menguntungkan partai politik kalau misalnya mereka juga ikut diperpanjang 3 tahun. Iya, itu tidak terhindarkan karena bagaimanapun terkait dengan ide ini kan ide yang naik turun. Kita sudah mendengar sejak tahun 2019, kemudian muncul ditanggapi presiden, direspon oleh ketua MPR, direspon oleh ketua-ketua umum partai, menjadi pembicaraan di kamar belakang dan seterusnya. Jadi kalau kita percaya pada esensi demokrasi, semua perbincangan di kamar sebelah di tingkat elit itu harus dicek oleh opini rakyat. Dan rakyat kalau kita lihat data survei, mayoritas 2/3 menolak baik perpanjangan 3 periode atau ya penundaan pemilu ke tahun 2027. Jadi sikap saya secara pribadi itu tidak setuju 2 hal ini. Karena itu bertentangan dengan demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang percaya terhadap pembatasan kekuasaan. Tetapi sebagai profesional pollster, kalau misalnya ada peningkatan dukungan atau penurunan, saya akan kabarkan. Karena ini bagian dari data. Nah, pada waktu bulan September ada tukang Saan. Waktu itu datanya kecil. Mengapa dukungan saat itu cuma 20-an%? Karena approval presiden anjlok. Nah, kebetulan sekarang approval presiden meningkat. Nah, saat yang sama tidak ada capres yang dominan. Sehingga pendukung Jokowi ada sebagian yang bernostalgia agar Presiden Jokowi masa jabatannya ditambah. Sebagian yang bernostalgia. Tapi apakah itu legitimate? Tidak legitimate. Itu tidak demokratis. Oke. Tapi ada sebagian yang bernostalgia ini, teman-temannya Mas Timothy kayaknya. Jadi apa sih alasan yang membuat menurut Anda ini worth it gitu loh untuk kita menunda pemilu atau bahkan memperpanjang 3 periode untuk Presiden Jokowi? Ya, yang pertama kalau menunda pemilu jelas saya tidak setuju, Jokpro tidak setuju. Beda ya? Oleh karena itu kami tidak mengusulkan, karena tidak ada dalam undang-undang kita cantolan hukumnya siapa yang berhak gitu loh menunda pemilu atau apa. Perlu ada amandemen juga kalau perlu menunda pemilu gitu. Kalau ditanya worth it, bagi Jokpro sangat worth it. Karena istilahnya sekarang ini Pak Jokowi itu sedang membawa kapal atau pesawat Indonesia itu terbang tinggi nih. Jangan sampai nanti di 2024 kita tidak bisa mencari pengganti Pak Jokowi atau penerus Pak Jokowi. Karena sekarang bagi kami Pak Jokowi itu sudah membuat benchmark yang cukup tinggi untuk kepemimpinan di masa yang akan datang. Jadi paling tidak Pak Jokowi ini sekarang jadi angka minimal ini. Jadi kalau 2024 nanti Pak Jokowi tidak bisa menunjuk keluar mencari penggantinya atau penerusnya,
maka mau tidak mau saya harap Pak Jokowi menunjuk dirinya sendiri, menuju ke dalam, begitu. Itu juga salah. Presiden Benarkah bisa tidak ada menunjuk. kandidat yang cukup worth it untuk menggantikan Pak Jokowi? Boleh dijawab nanti ya, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat Masa lagi. presiden menunjuk, bro? Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Sayangnya, Saudara Bahlil sebagai pejabat negara meresonansikan, mengungkapkan ke publik aspirasi dari sebagian kalangan pengusaha mengenai penundaan pergantian presiden tahun 2024, menurut saya itu hal ceroboh. Ada kembali lagi bersama kami di kontroversi pemirsa. Mas Zaky, setujukah Anda kalau disebut susah untuk mencari kandidat yang selevel dengan Pak Jokowi, sehingga kalau misalnya dibutuhkan memang Pak Jokowi sebaiknya menunjuk diri sendiri lagi lah jadi presiden lagi? Ini kalau menurut saya pernyataannya agak menghina rakyat Indonesia gitu. Karena saat ini kita bisa lihat banyak sekali calon pemimpin nasional yang sangat-sangat qualified yang bertebaran. Kita bisa lihat misalnya dari kepala-kepala daerah. Mas Anies Baswedan, Bang Ridwan Kamil, dan Mas Ganjar, Mbak Viva. Nah, kalau ketua umum partai, ya tentunya Pak Erlangga, Pak Muhaimin, tentu juga ketua umum partai kami gitu, Mas AHY. Lalu juga dari menteri kan, menteri misalnya ada Mas Erick Thohir, ada Mas Nadiem dan juga Mas Sandiaga. Ini pendidikan tinggi, pendidikannya bagus semua, jejak rekamnya bagus semua. Kemudian prestasinya pun di berbagai bidangnya pun juga bagus gitu. Artinya kita tidak kekurangan kandidat sebetulnya? Kita ini tidak kekurangan kandidat, yang kita kekurangan itu hanyalah kekurangan keikhlasan untuk menerima bahwa 2024 itu sudah saatnya pergantian kepemimpinan gitu loh. Masih ada yang terbuai pada masa lalu seakan-akan negara ini, mohon maaf gitu. Negara ini tidak akan bergerak maju kalau tidak ada Bapak Joko Widodo. Mas Ini ditanggapi menghina dulu. nih, enggak ini sorry. Bagi saya ini menghina Bapak Joko Widodo juga gitu loh. Kenapa? Berarti sebagai seorang presiden dia gagal. Gagal melakukan regenerasi kepemimpinan. Padahal di PDIP aja stoknya banyak. Di Nasdem banyak. Ya, Mas di Demokrat juga ditanggapi banyak dulu. gitu loh. Iya, iya. Kalau terkait Mas Ganjar, Mas Anies, I do appreciate mereka. Saya tidak pernah mengatakan Mas Anies, Mas Ganjar itu buruk. Mereka kepala daerah yang punya potensi, punya prestasi begitu ya. Tetapi dari surveinya Mas Burhan sendiri, Pak Jokowi itu selalu menjadi top of mind, 20,8. Pak Prabowo juga 13,1. Sedangkan Mas Ganjar itu 7, artinya selisihnya antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi Prabowo itu hampir 2 kali lipat. Artinya di ingatan masyarakat Indonesia, benak masyarakat Indonesia, top of mind-nya Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih punya legitimasi yang sangat kuat untuk memimpin di 2024 nanti. Mas AHY juga prestasi bagus, ya pendidikan juga bagus gitu. Jadi tapi belum jadi top of mind. Itu dia. Saya ingin tanya ke Mas Burhan, benarkah karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo selalu menjadi top of mind, maka sebaiknya memang mereka disandingkan, tidak ada chance buat kandidat lainnya? Begini, kalau kita lihat data tren, data longitudinal, itu akan terlihat dengan jelas. Meskipun Pak Jokowi di top of mind masih peringkat pertama, tapi trennya turun. Di bulan Juni itu 26-27% yang memilih Pak Jokowi di top of mind. Jadi lama-kelamaan masyarakat juga sadar ada deadline konstitusional. Dan yang kedua, ini yang penting untuk dicatat ya, kami melakukan survei kan sejak tahun 99. Jadi kalau kita lihat pola munculnya Pak Jokowi tahun 2014, dan pola munculnya Pak SBY tahun 2004, itu munculnya kurang lebih sekitar 6 bulan terakhir sebelum pemilu. Nah, sekarang kan masih jauh, masih ada 2 tahun. Nah, kalau kita lihat data tren 2 tahun sebelum pemilu 2014, Pak Jokowi elektabilitasnya sebagai capres itu waktu kecil sekali. Beliau baru muncul setelah terpilih menjadi gubernur DKI September 2012. Waktu itu pun baru 3% yang memilih beliau sebagai capres. Tahun kemudian, bulan Oktober 2013, naik elektabilitas Pak Jokowi. Tetapi belum setinggi nama-nama kepala daerah yang sekarang sudah muncul. Jadi kita jangan terlalu pesimis menghadapi masa depan Indonesia. Kita kaya dengan anak-anak hebat di negeri ini, dan Pak Jokowi saya kira akan bangga kalau misalnya penerusnya
punya kualifikasi yang sama, syukur-syukur melebihi kualifikasi Pak Jokowi. Baik, oke. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami memberikan analisa-analisa Anda. Terima kasih Mas Burhan Munardi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah bergabung di Kontroversi. Baik, saya sekarang ingin menyambung nih ke Bang Sarman. Bang Sarman, kalau tadi Mas Burhan bilang sebetulnya kita nggak boleh pesimis ya, ada banyak kandidat lainnya. Apakah pengusaha ada yang pesimis, takut sehingga harus wait and see kalau ada kandidat ini berganti di tahun politik, maka stabilitas politik akan terguncang sehingga kondisi ekonomi juga tidak stabil? Iya, saat ini kan memang kita berada di tengah ketidakpastian. Sampai kapan COVID ini akan berakhir kita tidak tahu. Varian-varian COVID ini masih mengancam kita. Nah tentu ketika saat ini pemerintah sudah mampu mengendalikan COVID-19, ekonomi kita mulai bangkit. Tentu pengusaha ingin supaya ini tenang terus gitu loh. Satu. Yang kedua, ya jangan sampai terjadi yang namanya gaduh politik. Kalau terjadi kegaduhan politik, itu akan mengganggu daripada aktivitas ekonomi kita yang saat ini mulai merangkak gitu. Nah yang ketiga adalah kami juga sangat berharap memang supaya jangan sampai konsentrasi pemerintah itu terbagi. Karena nanti kalau tahapan politik itu sudah berjalan, tentu pemerintah juga akan fokus untuk mempersiapkan pilpres atau pemilu. Di satu sisi, tantangan kita dua besar ini masih menghantui kita, yaitu adalah COVID-19 dan juga adalah masalah pemulihan ekonomi. Sehingga arah-arahnya apakah sebaiknya pemilu ditunda? Nah, saya rasa begini, bahwa dalam hal ini dunia usaha, apakah itu pemilu dimajukan, apakah akan diundurkan, saya rasa sudah ada yang namanya regulasinya, sudah ada aturan mainnya. Ngomong aturan main, iya, tapi Kalau tidak aspirasinya dari kalangan pengusaha, dari Kadin lah, dari Bang Sarman lah. Nah, kalau saya sendiri melihat bahwa ini akan dikembalikan kepada elit politik. Karena jungkir balik juga pengusaha mau bikin mundur mau maju nggak ada juga urusannya. Semua akan kembali ke parlemen. Gitu loh. Nah, kami pengusaha mau mundur, mau maju, kami tidak ada pada posisi akan menolak itu. Kami menolak juga nggak bakalan juga. Tapi ada juga, concern gitu. soal dua hal tadi. Ada concern soal pandemi, ada concern soal gaduh politik di tahun politik. Bagaimana menjawabnya Kang Saan? Ya pertama gini, dalam banyak contoh negara lah ya yang pergantian kepemimpinan itu di tengah pandemi bahkan sedang puncak ya. Misalnya kayak di Amerika dan beberapa negara lain. Toh juga tidak terganggu proses recovery-nya, baik proses penanganan pandeminya. Jadi itu tidak. Nah, yang saya ingin sampaikan dalam konteks ini harus ada kesadaran bersama. Kita kan sudah mengalami perjalanan bangsa ini panjang. Seperti Pak Masinton tadi sampaikan. Ada pasang surut kan tadi, ada mempercepat, bahkan ada yang menunda. Itu kan bagian dari sebuah pengalaman sejarah yang kita lalui. Nah harusnya semakin ke sini proses pelembagaan dan kedewasaan berpolitik kita itu semakin tinggi. Pelembagaan demokrasi semakin tinggi. Maka harus ada kesadaran bersama baik dari kalangan pengusaha maupun politisi untuk sama-sama taat terhadap konstitusi. Ini penting. Taat terhadap konstitusi itu menjadi hal yang terpenting bagi kita semua. Mana lagi yang mau kita pijak dalam kehidupan bernegara ini kalau bukan konstitusi. Nah konstitusi sudah jelas mengatur bahwa kita memang mengakui kita memiliki seorang Jokowi yang sangat luar biasa. Dan semua orang mengakui. Bukan hanya kami ya partai pendukung Pak Jokowi, 2 periode paling terdepan mendukung Pak Jokowi dengan Pak Masinton. Tapi kan juga kita juga harus optimis bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi tentu berharap ada juga penerus mungkin yang bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Dan ini juga harus sama-sama kita tapi intinya saya ingin sampaikan taat terhadap konstitusi itu harus menjadi kesadaran bersama kita. Nah, jangan sampai seperti sekarang ini ada kegaduhan yang sebenarnya tidak penting, tiba-tiba misalnya tidak ada hujan, tidak ada tiba-tiba ada hujan, tidak ada petir dan sebagainya. Ini kan memunculkan kegaduhan baru kan gitu loh. Nah, kegaduhan inilah yang menurut saya akan mengganggu iklim penanganan pandemi, iklim recovery, bahkan iklim investasi. Karena nggak ada kepastian nih kan gitu loh kan. Nah kalau misalnya pemilu sudah diputuskan, ada kepastian. Jadi yang namanya proses politik resmi
tahapan pemilu resmi, walaupun ada dinamika politik, tapi memberikan kepastian terhadap semua pihak. Itu yang paling penting. Berbicara soal kepastian, mungkin karena tanggal pemilunya belum pasti, Kang Saan, makanya digaduh. Sampai di penghujung kontroversi, pemirsa, Mas Hensat, menurut Anda apakah karena jadwal pemilu belum ditetapkan ini juga menjadi salah satu pemantik kegaduhan soal masa perpanjangan presiden? Iya, itu jadi membuat, ini saya kebanyakan ngomong misteri ya, tapi memang negara ini banyak banget misterinya kalau udah ada kaitannya dengan perpanjangan atau pergantian kekuasaan gitu. Mestinya kan sudah bisa diumumkan itu. Kalau kita banyak baca polemik yang terjadi, saya sempat mengatakan apakah ini ada usaha dari pemerintah untuk mengkudeta pemenang KPU gitu misalnya. Karena kan KPU itu pemenangnya adalah menginformasikan, memutuskan jadwal pemilu gitu. Sampai sekarang belum diumumkan, bahkan ada wacana menunggu komisioner KPU yang baru. Nah ini yang bikin kita deg-degan nih. Menunggu komisioner KPU yang baru, sementara panitia penentuan komisioner KPU yang baru kan dari pemerintah. Kira-kira motif dari pemerintah apa ya? Untuk mengkudeta tadi. Jadi kan misalnya ya, kalau Februari kita pemilu presiden gitu ya. Kalau quick count selesai, itu kita sudah punya tuh calon presiden pengganti Pak Jokowi yang akan dilantik Oktober 20 nanti gitu kan, 20 Oktober 2024. Nah itu kan jaraknya jauh tuh dari Februari ke Oktober tuh. Nah pasti tidak mudah buat Pak Jokowi untuk menyelesaikan masa pembangunannya gitu ya, itu yang pertama. Terus kemudian kalau legislatif sih sudah selesai, pilkada juga begitu. Kalau misalnya nanti diundur, pilkadanya ini juga bisa diundur. Nah sementara ada kegaduhan, bukan kegaduhan ya, ada perubahan skema kepemimpinan kan di pilkada ini, di daerah, di provinsi, kabupaten, kota, mulai 2022 ini akan ada kepala daerah tanpa pilkada, gitu ya. Nah kalau kemudian belum dipastikan daftar atau jadwal pemilunya, atau dari November katanya KPU-nya malah minta ke Februari 2025, maka penjabat kepala daerah tanpa pilkada ini kan makin panjang gitu. Jadi banyak sekali catatan-catatan yang harus dijawab saat ini oleh pemerintah dan KPU. Jadi kalau Mbak Zilvia tadi nanya kenapa kemudian KPU berusaha untuk kenapa pemerintah berusaha untuk mengganggu jadwal KPU, mungkin ya itu tadi ada hal-hal kenyamanan di pemerintah yang harusnya bisa lebih enak kalau jadwalnya diundur gitu ke Mei kalau nggak salah ya. Coba saya tanya ke PDI Perjuangan ya sebagai perwakilan dari pemerintah nih, partai pemerintah. Usaha dari pemerintah, benarkah ada usaha dari pemerintah untuk mengkudeta kewenangan KPU karena ada kenyamanan tadi? Itu nanya ke pemerintah. Bagi PDI Perjuangan ya, kita tadi sudah ada 2 presiden ketatanegaraan, menunda dan memajukan pemilu. Kedua presiden itu dalam situasi kedaruratan. Nah, kita ingin ya, kita semua bernegara ini mengacu pada konstitusi. Ya. Mengacu pada konstitusi karena itulah panduan kita bernegara. Maka kita konsisten tadi seperti kata Pak Saan, Pak Jaki juga. Maka ya, ketaatan kita pada konstitusi ini menjadi penting agar situasi kita tidak darurat terus. Nah maka disitulah masa jabatan presiden dibatasin, periodenya dibatasin. Jadi tidak ada upaya mengkudeta kewenangan KPU seperti yang tadi dikatakan Mas Hensat. Nah itu tadi ya, kita semua berkepentingan agar semua tahapan penyelenggaraan pemilu sampai 2024 itu bisa terselenggara secara baik. Baik dari sisi pelaksanaan waktunya, anggarannya, ya dan juga komisioner penyelenggara. Jadi PDIP tetap 2024 ya? Bagi kami tetap patuh pada konstitusi dan perundang-undangan. Mbak Zilvia, saya harus terima kasih sama Pak Masinton yang tidak membantah prediksi saya tadi gitu. Apa itu, Pak En? Ya itu, apakah ada usaha-usaha untuk mengganggu wewenang KPU dari pemerintah, kan nggak dijawab tuh. Belum terjawab memang. Ya kalau kita lihat
kebetulan saya di Komisi 11, Pak Saan yang di Komisi 2 paham Makanya, betul. kan Nah, saat kalau ini kita save last for the best. kalau kita Save the lihat best for the last, ya. apakah pemerintah mengganggu tahapan itu, Ya. kan kita bisa lihat dari planning anggarannya. Kalau kemudian tahapan memilih komisioner apa segala macam itu juga Nah, kalau ada jadwalnya. tarik menarik jadwal dari Februari ke Mei itu nggak mengganggu menurut Pak Masinton? Itu justru pertimbangannya bagi kita itu pertimbangannya ada ya. Oke. Kenapa bulan Februari, kenapa bulan Mei, gitu ya. Baik, Karena akan ada bulan puasa apa segala macam, yang dimana masyarakat kita dia akan concern pada persoalan puasa, kemudian dengan waktu dari bulan puasa, terus kemudian ke Artinya dari PD Perjuangan Lebaran, juga belum firm ya kalau soal waktunya jadwal sangat ya. singkat ya, itu juga. Belum firm. Kalau dari Demokrat bagaimana nih, Mas Jaki? Bagi PD Perjuangan mengusulkan Februari 2024. Tetap mengusulkan Februari 2024. Belum ditetapkannya jadwal pemilu menjadi concern tidak bagi Demokrat? Ya, kalau dari kami jelas sih ya, karena pertama begini, kita bicara mengenai jadwal ini wewenangnya siapa, harusnya KPU itu satu. Yang kedua adalah yang menjadi concern tuh bagaimanapun kalau kami Partai Demokrat sejak dulu punya concern terkait sustainable and continuous development gitu loh. Jadi pembangunan itu harus berkelanjutan dan harus pasti atau firm. Sehingga kita taat pada konstitusi ya, makanya Pak SBY tidak mau dulu diperpanjang 3 periode. Seperti itu sikap beliau juga, sikap Demokrat. Kemudian juga pada saat ada upaya-upaya yang katanya mau mengkudeta Bapak Joko Widodo, kami juga tidak mau ikut-ikutan karena bagi kami namanya Pak SBY bisa turun dengan soft landing, harapan kami Bapak Jokowi juga begitu. Karena tadi sama dengan Pak Masinton, ini tumben ini kita sama nih Pak ya. Sama banget gitu bahwa kita jangan di situasi darurat terus dong gitu. Karena bagaimanapun tadi kalau kita sistemnya terjaga dengan baik. Sama pengusaha juga enak, seperti Pak Saan juga sampaikan tadi. Jadi bagi kami sangat penting ini konstitusi dijaga, terus dong undang-undang tolong ditegakkan juga. Ini wewenang KPU, Demokrat sepakat bahwa Februari 2024 ya harapannya semoga lah bisa segera ditetapkan sehingga tidak ada gangguan-gangguan lagi. Oke, yang tidak sama dengan Mas Jaki dan Bang Masinton adalah dari Jokpro ini. Padahal Presiden Jokowi sudah bilang yang mencoba mengajukan 3 periode itu mau menjerumuskan Presiden, menampar muka Presiden. Jokpro dong berarti. Iya, kalau kita berkaca dari Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang lahir dari keinginan besar masyarakat. Itu jangan lupa. Pak Jokowi dari wali kota Solo bisa ke gubernur DKI Jakarta karena begitu banyak masyarakat Jakarta yang menginginkan beliau untuk memimpin DKI. Begitu juga dengan RI 1. Begitu banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Pak Jokowi memimpin Indonesia. Dan saya rasa Pak Jokowi akan mendengar ketika masyarakat Indonesia mayoritas yang tergabung ya dalam Jokpro ya. Kita sudah ada di 26 provinsi dan ratusan kabupaten kota. Ketika itu terwujud, maka Pak Jokowi harus mendengar aspirasi masyarakat. Begitu. Presiden yang harus mendengar ya. Iya. Meskipun ini harus mengubah Undang-Undang Dasar. Oh iya. Bro, Jokowi adalah kita. Jadi kalau kita nggak setuju, Pak Jokowi nggak setuju. Oh, berarti saya juga dong, Bang. Berarti saya juga dong. Jadi Kalau kitanya dari pengusaha, jadi bagaimana statement terakhirnya, Bang Jadi Sarman? begini Mbak, sebentar. Waktunya sudah mau habis, Bang Masinton. Enggak, Saya harus berikan ke Bang jadi Sarman. mengingatkan tadi persoalan pendapat rakyat tadi. Bung Karno itu ketika beliau menyampaikan ya lebih baik saya mengalah ketimbang bangsa ini hancur. Maka kita patuhilah pada konstitusi tadi. Oke, baik. Kita Terima kasih. mengacu Kalau tadi. dari Bang Sarman seperti apa? Iya, terlepas apakah nanti dipercepat atau ditunda pemilu, kita kembalikan kepada konstitusi yang ada. Itu satu. Baik. Yang jelas bagi kami pengusaha adalah bagaimana agar kami tetap diberikan jaminan saya katakan tadi. Jaminan ya? Keamanan, kenyamanan, jangan ada gaduh politik, kemudian juga iklim investasi dan usaha yang kondusif. Dan yang terakhir, kalau tahapan itu dilakukan, tolong dipikirkan. Karena nanti akan ada pengerahan massa besar-besaran dan di sana berpotensi untuk menjadi pandemi COVID-19. Itu menjadi catatan kami. Dan mungkin salah satu jaminannya adalah kita butuh kepastian jadwal pemilu. Bagaimana Kang Saan? Sebenarnya pemilu itu tetap 2024 ya. Jadi nggak ada di wacana di DPR, pemerintah maupun juga dengan penyelenggara itu untuk menggeser pemilu. Pemilu PEM 2024. Termasuk pilkadanya PEM tanggal 27 November 2024. Yang belum ini kan soal bulan dan tanggal saja kan. Jadi, nah kenapa bulan dan tanggal belum selesai? Karena masih ada perbedaan. KPU ingin di 21 Februari, waktu itu pemerintah di 15 Mei. Masing-masing punya pertimbangan. Dan saya yakin di minggu depan
jadwal pemilu sudah bisa ditetapkan. Jadi itu menjadi kepastian buat semua. Jadi sebenarnya yang paling penting kepastian pemilu 2024 itu sudah disampaikan jauh-jauh hari. Baik. Pemerintah pun sudah pasti pemilu 2024. Oke, mudah-mudahan. Jadi kalau minggu depan diumumkan, berarti polemik ini kita akhiri kan? Enggak lah. Oke, seharusnya kalau ada jadwal pemilunya sudah diumumkan, ya setidaknya kita lihat ya apakah kegaduhan politik ini terus berjalan atau bisa Justru diredam. menurut saya tidak akan ada kegaduhan politik. akan ada lagi. Kegaduhan itu kan karena dari hal-hal yang tidak perlu saja muncul. Ya, kita lihat saja ya berikutnya ya. Terima kasih Bapak-Bapak semua telah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, Mas Timoni, Bang Sarman, Bang Masinton, Mas Jaki, Kang Saan dan juga Mas Henrat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Demikianlah akhir dari Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas. Metro TV,